Biar semangat, diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil khalaiq wal bashar wa alihil athhar wa ashabil ahyar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Mushola Miftahul Jannah beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati seluruh yang hadir pada kesempatan acara rutin kita pada sore hari ini, baik itu yang dari lingkungan RT 06 atau di luar lingkungan RT 06, lingkungan 1 Bandar Jaya Barat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan sore hari ini kembali kita bisa memenuhi satu waktu yang sudah rutin kita lakukan, yaitu setiap Sabtu sore. Maka tidak ada kata yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu dengan mengucap lafaz hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tepatnya tanggal 30 Desember 2023. Tinggal menunggu beberapa jam lagi pergantian tahun kalender baru sudah menggema di mana-mana. Dari 2023 menjadi 2024. Nah, oleh karenanya Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini adalah menentukan apa yang akan kita lakukan pada hari esok. Keberhasilan yang akan datang adalah merupakan mimpi hari ini. Jadi semuanya itu sudah ada program, ada rencana. Waktu terus berjalan. Waktu kemarin itu kemarin kapan? Kemarin itu bisa jadi kemarin dulu, bukan kemarin-kemarin lagi. 13 tahun yang lalu kita belum nikah. Gitu. 50 tahun yang lalu kita masih anak-anak. Gitu. Sekarang tahu-tahu sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai di sini ada yang sudah 70 tahun ya Bu ya. Alhamdulillah. Masih Allah berikan kepada kita semua kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Tujuan Allah menciptakan kita
adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, sekecil apapun yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah, bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ibu kalau muhasabah yang sudah paling tua di sini sudah berapa kali mengikuti acara di Miftahul Jannah? Coba, ada yang sudah 30 kali ada? 30 kali lebih ya, 40 lebih, 50 lebih. Ya bayangkan aja, 1 bulan saja minimal 4 kali. Minimal 4 kali, itu kalau sehat. Kalau kita sehat, dalam keadaan sempat dan punya kemauan, kan gitu ya. Tapi kalau kita tidak sehat, banyak saudari-saudari kita yang sampai hari ini tidak ada di tempat ini karena kondisi kesehatan. Yang tadinya rajin menjadi tidak ada, itu banyak ya. Tapi kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu, Bu, kata Rasulullah, Allah itu suka kepada kelakuan, kepada sikap, kepada perbuatan hambanya yang mendawamkan perbuatannya itu. Jadi misalnya kalau ibu-ibu ini yang sudah mendawamkan, meniatkan setiap pekannya itu, setiap Sabtu sore, ibu-ibu sudah meniatkannya akan mengikuti pengajian di sini. Tahu-tahu tiba-tiba dia sakit mendadak sehingga hari ini tidak bisa hadir di tempat ini. Nah, bagaimana pandangan dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, dia tetap orang yang selalu hadir. Dia tetap orang yang aktif walaupun hari ini kondisinya berada di rumahnya. Kenapa? Karena Allah itu melihat kebiasaan rutinitasnya. Nah, inilah rutinitas ini, mendawamkan ini, walaupun biasa-biasa saja menurut kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu akan bernilai positif, akan bernilai baik pada dirinya. Karena katakan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, sesungguhnya dia itu akan kembali, perasaan bersyukur itu, kenikmatan itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Gitu ya. Jadi ibu-ibu datang ke sini ini sebenarnya ini manifestasi ada dari syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tadi kita sama-sama tinggal nunggu sehari 2 hari lagi kalau nggak salah ya. Kita nanti malam itu sudah malam 31 Desember ini berapa tanggalnya? 31 ya. 31 berarti tahun baruannya malam Senin ya, malam Senin. Nah, ibu sekalian, tadi saya udah ngobrol sama para pengurus Mushola Miftahul Jannah, bagaimana bapak-bapaknya mungkin juga nanti gabung dengan ibu-ibu ya, malam menyambut tahun baru itu kalau kita juga adakan di sini. Gimana Bu, setuju? Lingkungan sini setuju nggak? Ya, kalau setuju alhamdulillah, kalau tidak setuju ya kita tetap berjalan. Kenapa? Karena ini adalah momen bagaimana kita juga bisa menyambut kedatangan tahun tahun kalender baru 2024 ini, supaya kita bisa menikmatinya juga. Bagaimana supaya di sini mungkin bisa lebih dekat lagi kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Allah. Ya toh? Karena tidak menjamin orang yang hidup di dunia ini
tidak menjamin dia akan banyak amal solehnya, tidak menjamin. Tidak menjamin. Maka dalam waktu saat-saat tertentu ini bisa jadi setelah dia melakukan amal soleh, padahal sebelum-sebelumnya biasa-biasa saja. Malam itu dia melakukan amal soleh. Nggak biasa-biasanya dia melakukan sholat tahajud. Ya, malam menyambut malam tahun baru. Yang lain suaranya peletak-peletok suaranya nggak karuan itu. Ada namanya juga kan begitu. Ternyata di sini dia malah banyak bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari maghribnya sampai dia menjelang tidurnya, dia tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak ya kepada ibu-ibu di sini, kalau nanti berkenan, saya juga akan mengundang langsung kepada ibu-ibu ya. Semua yang hadir, Bu Ketua, ya nanti tolong ya, kita acaranya adalah ba'da maghrib, ba'da Isya. Insya Allah ba'da Isya, jadi malam Senin ba'da Isya. Insya Allah kita akan adakan itu. Nah, ini sebagai satu awalan dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi ibu sekalian, sekarang kita pahami, kita evaluasi apa hikmahnya di balik tahun itu selalu berganti. Ayo kita sama-sama, kita akan sama-sama bahas sekitar 10 menit saja, karena nanti ya mungkin sekitar jam 5 kurang ya kita akan akhiri, karena tadi ada pesan dari Ibu Ketua akan ada besuk ya atau silaturahmi ya kepada anggota kita. Bu siapa, Bu? Bu Uti ya, atau Ibu Teddy. Beliau dalam keadaan kemarin tuh habis operasi ya. Jadi kita sama-sama sebagai satu jamaah dari Majelis Taklim ini untuk bisa ikut peduli, ikut empati dan doanya, terutama bisa beliau diberikan segera kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, Ibu, wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu tahun baru. Tahun baru itu berarti namanya tahun baru, ibaratnya pakaian ataupun baju baru, beda Bu ya? Baju baru sama baju yang sudah kita pakai beda. Ibu ngelihat baju saya baju baru apa baju yang sudah bekas? Baru melihat. Ya, baru melihat. Oke. Mungkin baru beberapa kali ini Ibu melihat ya. Kalau saya sudah berkali-kali memakainya. Nah, oleh karena itu insya Allah kalau kita melihat sesuatu yang baru, pasti ada yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Nah, contohnya seperti tadi pakaian. Kalau pakaian baru, kalau serba baru, yang pertama itu kita selalu aja melihat di kaca. Oh, ini pantas gaya untuk saya. Ini kebesaran atau kekecilan. Nah, dan seterusnya kan itu ya. Jadi selalu dibulak-balik ya, dilihat dan seterusnya. Nah, demikian juga kita dalam rangka kita menyambut tahun baru Masehi ini. Ya, sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah tadi sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tahun ini artinya tahun baru ini harus lebih baik daripada tahun kemarin, tahun 2023. Apapun bentuknya kita harus ada upayakan. Maka langkah yang pertama untuk mengalami suatu perubahan itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama, Bu, boleh dicatat. Yang pertama adalah harus memiliki sikap keterbukaan. Terbuka, jujur. Nah, jujurnya kepada siapa? Yang pertama jujur kepada diri sendiri, yang kedua jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah jujur kepada orang lain, baik itu termasuk suami kita, termasuk kepada anak-anak, termasuk kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Nah, kejujuran, keterbukaan
Ini merupakan satu syarat mutlak untuk mengalami suatu perubahan. Karena kalau kita di sini dalam hidup kita ini tidak jujur, tidak jujur, maka kebiasaan-kebiasaan buruk-buruk kita itu tidak pernah kita merasakan kalau itu perbuatan yang tidak baik. Karena pada hakikatnya, Bu, kita hidup di dunia ini ingin hidup hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Hidup selamat, hidup sejahtera, hidup damai. Apalagi, Bu, yang kita inginkan di dunia, Bu? Kalau ibu-ibu yang sudah pensiun di sini, pensiun dari pekerjaan formalnya, barangkali ada yang di sini yang pensiun dari guru. Nah, ibu ini udah pensiun dari apa namanya, dari bidan ya, Bu ya, dari bidan. Kalaupun nanti ada orang yang ke sana, ya ditolak, Bu ya, Bu. Karena apa? Sudah pensiun kan, Bu ya. Kecuali barangkali darurat, ya, kecuali darurat. Yang lain yang muda-muda tidak ada lagi, kita masih ada. Ya sudah, bareng-bareng aja ya kalau ada yang melahirkan sama bumi, gitu ya. Tapi kalau dari sisi ininya, ya beliau memang sudah saatnya untuk istirahat. Demikian juga, misalnya para pejabat-pejabat yang lain, ada kalanya dia menjabat, ada waktunya. Ada kalanya dia juga memang waktunya sudah tidak menjabat lagi, sudah habis dari jabatannya, pensiun. Atau rolling, gantian, dan seterusnya, kan begitu ya. Nah, jadi gak ada sifat manusia itu, manusia hidup di dunia ini sesuka-suka dia. Karena hidup di dunia ini penuh dengan aturan-aturan hidup. Nah, ya Bu ya, di dalam rumah tangga saja Ibu sudah tidak terasa 20 tahun yang lalu kita, anak-anak kita masih kecil, remaja, ya, kemudian mulai dewasa. Bahkan sampai hari ini ada yang sudah nggak punya anak kecil lagi. Artinya sudah semuanya dewasa, bahkan ada yang sudah berkeluarga semuanya. Saya tahu di sini yang sudah berkeluarga semuanya ada, ya. Cucunya juga ada yang sudah 10, ada yang sudah 15, gitu ya. Sudah bercucung. Di sini ada yang sudah punya buyut? Wow, berapa Bu buyutnya, Bu? 3 buyutnya. Masya Allah, buyutnya 3, Bu ya. Dari anak, dari cucung pertama. Ya Allah, Rabbi. Jadi usianya sudah 70 berapa, Bu? Baru 66. Oh, luar biasa, baru 66 sudah punya cucung. Sudah punya buyut, Masya Allah. Sudah. Oh gitu ya. Ya baik. Nah, keinginan pertama adalah keterbukaan. Di dalam hidup ini kita harus terbuka. Ada masalah kita terbuka, dengan suami kita terbuka, dengan anak-anak kita terbuka. Jadi keterbukaan ini adalah tujuannya adalah dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang sudah baik dijaga akan tetap baik dan terus lebih baik. Ini keterbukaan kita nih. Terus teranglah bahasa kitanya ini, terus terang. Nggak bagus Bu kalau kita ini kadang-kadang sudah berapa hari dengan anak, dengan suami nggak teguran. Apa sih masalahnya? Kan gitu ya Bu. Terbuka, ya, keterbukaan. Karena tidak mungkin Allah memberikan suatu masalah kalau tidak ada solusinya. Ya toh, kan sudah jelas ayatnya Ibu ya. Setiap kesulitan, setiap masalah berbarengan dengan kemudahannya ataupun solusinya. Inna ma'al usri yusro. Ya, dalam hidup ini kalau tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang apa istilahnya itu, yang nyoba-nyoba sama kita, cobaan hidup itu tidak ada. Ini namanya bukan kehidupan dunia. Bukan kehidupan dunia. Nah, Allah itu akan menilai proses itu dari proses kehidupan kita. Kan di dunia ini Allah akan menilai itu pertama dari kejujurannya, yang kedua dari kesabarannya. Sabar enggak dia ketika diuji coba oleh Allah. Karena Allah sudah katakan, tidak akan aku biarkan dia berkata beriman sebelum aku coba. Nah, jadi cobaan hidup kita itu
setiap waktu, setiap saat selalu silih berganti. Kan begitu. Ada orang yang hari ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tahun baru, nggak taunya masuk rumah sakit malamnya. Ada kan gitu ya. Ya kan gitu. Ada nggak Bu? Ada, ya kan? Ada bahkan orang itu, ya mohon maaf, orang itu sudah betul-betul sampai oleh dokternya dikatakan, nah ini orang ini tidak akan lama lagi umurnya. Nggak taunya orang yang ngomongnya itu, dokternya itu sendiri besoknya meninggal. Ya Allah, kan? Ada nggak yang seperti itu? Ada, pasti ada. Lah, orang yang hari ini dia memandikan, ya, mengkapani, kemudian menyolatkan, menguburkan, besoknya dia gantian. Yang dimandikan, kemudian dikapani, disolatkan, dan dikuburkan. Jadi hidup ini memang kesitulah. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada. Allah itu maha melihat jahroh wa alaniyah, baik itu secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada. Maka hari ini Allah itu akan melihat kepada hati-hati kita, datang ke sini ini untuk apa, tujuan untuk apa ke sini. Pasti saya yakin Ibu sudah meniatkan yang lurus hatinya untuk menuju ke tempat majelis ilmu. Insya Allah. Itu yang pertama, keterbukaan itu penting, karena segala sesuatu itu tanpa keterbukaan, tanpa ketulusan, tanpa kebersamaan, insya Allah di dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah nyaman. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, harus bukan hanya sekedar terbuka. Karena sekarang ini zaman terbuka ya Bu ya. Sekarang ini zaman terbuka. Dulu kalau kita ngomong di era-era zaman dahulu, kalau kita ngomong kayak gini nih, misalnya ngomong kritik ya sama pejabat, walah besok-besoknya kita lah sudah nggak ada lagi di tempat, diciduk. Nah gitu. Jangan sampai begitu. Ngomongnya harus hati-hati. Sekarang tidak, Bu. Sekarang tidak. Asalkan memang ada fakta dan seterusnya, ya. Kalau misalnya kita mau kritik, ya kritik yang benar. Yang kritik yang benar, ada faktanya, ada buktinya, pasti di situ adalah dia akan menjadi orang yang memang didukung, ya didukung. Harus ada keterbukaan juga, memang harus selektif. Nah, harus selektif itu salah satunya, Bu. Kalau ada berita apa yang kita dengar, terutama kita tidak langsung melihat sendiri, Bu ya, maka kita perlu selektif, perlu tabayun, perlu recheck and recheck. Tabayun, dengarkan. Maka di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila kamu mendapatkan kabar berita apa saja ya, itu dari orang fasik, mohon maaf ya, orang fasik itu Bu, kalau berkata bohong, kalau dia berjanji suka ingkar, kalau dia dikasih amanat dia khianat. Nah, itu ciri-cirinya. Nggak menyebutkan orangnya, Bu, jangan ya, jangan menyebutkan orangnya. Tapi kita sudah tahu, oh ini dari si A, beritanya begini. Kalau menurut kita, penilaian kita ini dia itu kurang jujur. Ya, kita dengarkan aja dulu. Ya, tapi kita harus selektif. Dengarkan dulu, benar-benar cari kebenarannya, Kalau sudah benar, banyak beritanya begini, nggak berita hoak, ya, maka insya Allah berita itu pasti benar, ya. Tapi kalau misalnya itu memang, oh Pak Kiai aja dia sudah mengatakan benar kok itu, ya udah berarti benar itu beritanya. Tapi kalau itu memang kata yang ahli-ahli, itu mungkin tukang memberikan analisis dari berita itu nggak bagus, ya kita juga wajib untuk tidak ngikutin berita itu. Kenapa? Karena kita harus selektif, ya harus selektif ya. Ya, jadi banyak misalnya ibu-ibu di sini punya program apa? Punya program yang bagus. Nah, program bagus itu belum tentu, ya termasuk saya. Nanti saya ini punya program menyambut tahun baru. Bagus enggak idenya, Bagus.
Tapi di sini nih kebiasaannya ngapain nih kalau tahun baru? Ya toh, apa bakar-bakar jagung, apa bagaimana kebiasaannya gitu ya. Ogah lah kalau masuk musola ataupun masjid, mending bakar-bakar jagung juga. Ya, itu kan berarti tantangan, ya toh, tantangan. Kira-kira nih mau diadakan apa enggak? Nah, tapi kalau misalnya itu mau kita adakan suatu perubahan, maka ini perlu sebagai suatu tantangan. Nah, siapa tahu kalau misalnya dibiarkan saja begitu saja, nggak ada apa-apanya, nggak ada nilai ibadahnya, nggak ada nilai muhasabahnya, nah alangkah kita meruginya, termasuk orang-orang yang beriman itu akan merugi di situ, Bu. Ya, akan merugi di situ. Beda dengan orang kafir, Bu. Kalau orang kafir itu, ya, sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama aja bagi mereka orang kafir. Baik kau beri peringatan, beri nasihat, atau tidak beri peringatan, atau tidak diberi nasihat, mereka itu sama saja, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah, tidak akan pernah sadar. Itu kalau orang kafir. Nah, maksud saya di sini, ya kalau kebiasaan di suatu tempat, di suatu kampung itu, ya kalau itu mungkin biasa-biasa saja, tergantung kepada siapa yang di situ yang mau memberikan pengaruhnya. Ya insya Allah kalau di musola Miftahul Jannah dan lingkungannya, sehari-harinya, setiap pekannya di sini selalu dikumandangkan azan 5 waktu yang pertama. Masa tidak tertarik untuk ke sini ya sesekali. Kemudian yang kedua, setiap pekannya itu juga tidak pernah luput, tidak pernah libur daripada pengajian rutinnya dan seterusnya. Terus seperti itu merupakan salah satu karakter penjagaan dari lingkungan kebiasaan kita. Jadi kalaupun nanti ada acara-acara yang mungkin belum pernah terbiasa, ya kalau biasanya kemarin aja tahun baru Hijriah kita tidak ada nggak kemarin acara? Ada ya Bu ya? Ada, alhamdulillah acara kemarin menyambut tahun Hijriah, walaupun sudah kalanya sudah lewat beberapa pekan kalau nggak salah itu. Ada juga kita adakan karena terkait dengan acara rutin kita yang bapak-bapak setiap malam, ya setiap malam satu bulan itu 2 kali, pekan pertama sama pekan ketiga kalau tidak salah gitu. Nah ini ibu sekalian, jadi yang namanya selektif ini penting supaya apa? Tidak semua yang kita dengar, yang kita terima, ya baik dari pendengaran atau penglihatan, itu akan kita terima begitu saja, tapi harus ada penyaringan, ada selektif, sehingga mana yang cocok, walaupun itu ide bagus, ide baik, ya kalau itu cocok, mari kita terapkan, mari kita sama-sama lakukan secara amal jamaahnya di sini. Itu yang harus kita pahami. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, syarat daripada perubahan itu kita mulainya dari diri kita sendiri, ibda binafsik. Perubahan itu konsisten dari mulai diri kita masing-masing, Bu. Ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dirinya sendiri yang mau merubahnya. Itu Allah sendiri memberikan kesempatan kepada kita untuk memulainya suatu pekerjaan merubah diri itu dari diri kita masing-masing. Ya, tidak usah nunggu-nunggu kapan lagi. Ya, contohnya ya mohon maaf nih, setelah kepengurusan saya ini Musola Miftahul Jannah ini jalan aja program yang sudah sama-sama disepakati. Ada pengajian disepakatin 1 bulan 2 kali, pekan pertama sama pekan ketiga, ayo jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, hariannya itu harus gantian imamnya. Ya, dari mulai subuh sampai isya. Nah, lihat di sini saya buatkan daftar di situ. Ya, jadi setiap hari itu sebenarnya gantian imamnya di sini. Nah, sekarang ini setelah dievaluasi itu juga orangnya, ya imamnya, makmumnya juga itu juga. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Masa tahun ini sama tahun kemarin sama terus berarti stagnan, nggak ada perubahan. Kata Rasul, kalau hari ini itu lebih jelek dari hari kemarin, itu namanya celaka. Sedangkan hari ini sama dengan hari kemarin, itu merugi. Nah, apalagi kalau hari ini ya tidak lebih baik kepada hari yang datang, ya hancur, celaka.
kan gitu ya, celaka. Nah, oleh karena itu nih Ibu dan kita semuanya, saya termasuk, mari kita sama-sama untuk mensikapi daripada tahun baru 2024 ini dengan berbagai macam niat-niat yang baik ya. Segala macam masalah-masalah itu pasti ada solusi, ada jalan keluarnya. Tidak ada kehidupan yang lurus-lurus saja. Kalau kehidupan yang lurus-lurus saja, bukan di sini tempatnya, nanti di akhirat kita tinggal mengunduh, mengambil hasilnya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saudara kita yang pada hari ini tidak hadir, mudah-mudahan juga diberikan satu amalan yang bagus, yang baik, dan kalau ada masalah-masalahnya juga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun juga ada yang diberikan cobaan sakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridaillahi taala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta khalaqtana nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alayya wa nabu bi dzambi faghfir lana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa na'mala salihan tarda wadkhilna birahmatika waj'alna fi ibadikas salihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, karuniakan kepada kami, ya Allah, umur yang panjang dan barokah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, rizki yang halalan lagi baik dan juga bisa memberikan kemanfaatan baik untuk diri kami, keluarga dan juga masyarakat. Ya Allah, ya Rabb, kepadamulah ya Allah kami mohon ampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, ampunilah juga dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah keturunan yang soleh dan soleha ya Allah, yang berbakti kepada kami sebagai orang tua ya Allah, berguna bagi agama, bangsa dan negara ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.